Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gus Ismu akan menyampaikan tata cara atau tutorial ketika kita ingin menerapkan ilmu hipnosis. Tetapi sebelum saya paparkan bagaimana tata cara menghipnosis, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa hipnosis ini adalah ilmu perkataan yang diulang-ulang untuk dimasukkan di alam bawah sadar seseorang yang mau untuk dihipnosis. Untuk itu, kata-kata yang diulang ini bisa mempengaruhi alam bawah sadar. Berikut ini adalah tata cara kita ketika kita menghipnosis. Pertama, pasien ditanyai dulu, apakah kamu bersedia saya hipnosis? Ternyata si pasien bersedia untuk saya hipnosis. Berarti ini adalah keberhasilan sangat-sangat dimungkinkan, karena dengan kesukaannya dia mau saya hipnosis. Nah, ketika pasien sudah mau, maka kita berusaha untuk memasukkan kata-kata ke pasien mempengaruhi si orang yang mau dihipnosis. Perhatikan, tarik nafas melalui hidung, keluar mulut. Tarik nafas melalui hidung, keluar mulut secara pelan-pelan. Tarik, lepas melalui hidung. Dalam hitungan 1-3 maka pejamkan mata, maka pejamkan mata, maka pejamkan mata, maka pejamkan mata, maka pejamkan mata. Dalam hitungan 1-3 maka Anda akan memejamkan mata. 1, 2, 3. Ketika engkau sudah memejamkan mata, maka ketika kamu akan membuka, maka kamu akan sulit dan kamu akan merasakan bahwa di dalam mata Anda ada sebuah lem yang mengikat di antara mata kamu. Kalau kamu paham apa yang saya katakan, anggukan kepala. Dalam hitungan 1-3, dalam hitungan 1-3, maka mata Anda semakin lengket, dan ketika diperintah untuk membuka, maka Anda tidak bisa membuka mata tersebut. 1, 2, 3, buka mata, buka mata, buka mata, buka mata. Maka ketika dia sudah, matanya sudah sulit untuk dibuka, berarti dia sudah memasuki ke alam bawah sadarnya. Untuk lebih dalamnya, maka dia diajak lebih jauh. Semakin Anda rileks, bahwa pada saat ini Anda sedang tidur di rumah Anda di kasur yang empuk. Dalam hitungan 1-3 maka kepala Anda ditempelkan di atas meja. 1, 2, 3. Saudaraku yang berbahagia, setelah si pasien mau, maka kita baru mengecek apakah mereka itu berpura-pura atau tidak. Maka cara mengecek adalah kita lihat tangannya ini. Ketika tangan ini kita lepaskan, dia sudah tidak mempunyai gaya atau dia sudah tidak mempunyai suatu kekuatan untuk menahan, berarti si pasien ini sudah masuk ke alam bawah sadarnya dan dia sudah masuk ke alam hipnosis tersebut. Untuk membuktikan tersebut, mari kita lanjutkan. Dalam hitungan 1-3, dalam hitungan 1-3, dalam hitungan 1-3, maka Anda akan bangun. Maka Anda akan bangun, maka Anda akan bangun. Lupakan nama kamu, lupakan nama kamu, lupakan nama kamu. Dalam hitungan 1-3,
maka Anda akan bangun, maka kamu akan melupakan nama kamu. Apakah kau dengar apa yang saya katakan? Ketika dia sudah menganggukkan kepalanya, berarti dia sudah mengetahui instruksi kita, maka langkah selanjutnya kita berusaha untuk membangunkan dia agar dia melupakan nama yang sebenarnya. Dalam hitungan 1 sampai 3, dalam hitungan 1 sampai 3, kamu masih dalam kendali saya dan kamu akan melupakan nama kamu. 1, 2, 3, bangun. Bangun. Namamu siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Namanya tidak tahu. Namanya tidak tahu. Ya. Oke. Kenapa kamu tidak mengetahui namamu? Enggak tahu. Enggak tahu. Kenapa kan? Berarti kamu nggak punya nama ya? Sama ibu tidak diberi nama gitu ya? Betul. Oh, sama ibunya, sama orang tuanya tidak diberi nama ya? Berarti dia lupa namanya. Oke? Kalau begitu, untuk mengembalikan nama kamu, ketika saya menepuk pundak kamu atau saya menepuk meja, maka kamu akan kembali nama kamu. 1, 2, 3. Nama kamu? Namamu? Talita. Namanya ternyata Talita. Dia kembali kepada namanya. Ini adalah proses hipnosis. Jadi ketika orang sudah masuk ke dalam proses hipnosis, dia akan terpengaruh bahwa alam bawah sadarnya dia akan terkena. Sehingga apa yang kita inginkan, dia akan lupa terhadap misalnya namanya. Masih dalam kondisi mengikuti perintah saya. Sekarang kamu, saya tanya, apakah kamu di sekolah ini punya yang namanya orang yang kamu kagumi atau kamu cintai? Tidak. Masa punya enggak? Tidak punya. Dia ternyata tidak punya yang dikagumi atau dikasih. Betul? Betul. Oke, kalau begitu dalam hitungan 1 sampai 3, maka Anda tertidur. 1, 2, 3, tidur. Jadi begini, ketika hipnos sudah masuk ke awalnya, ketika dia sudah masuk, terus dia itu sudah terpengaruh terhadap ucapan-ucapan yang kita berikan kepada dia. Walaupun dia tadi sempat melupakan namanya, walaupun dia tadi saya tanya, dia tidak mempunyai orang yang diidolakan di sekolah ini adalah sifat alami dia. Dalam hitungan 1 sampai 3, maka Anda akan bangun, Anda akan bangun dan kamu akan sehat kembali, kamu lebih giat dalam belajar, kamu lebih giat dalam melakukan apapun. Apabila kamu tahu apa yang saya perintahkan, maka anggukkan kepala kamu. Dia menganggukkan kepala, berarti dia masih mendengarkan apa yang saya katakan. Untuk itu dia akan kembali seperti tadi. 1, 2, 3, bangun. Wes, jenengmu siapa? Namamu siapa? Namamu? Talita. Talita, kamu tadi terasa nggak kalau saya hipnosis? Terasa nggak? Terasanya bagaimana? Dia tidak bisa melek. Yang pertama tidak bisa melek. Berarti sudah terpengaruh nggak?
Terus tadi saya merintahkan apa lagi kepada kamu? Ketika saya memerintahkan kamu untuk melupakan nama, tadi tahu? Tidak tahu. Berarti proses hipnosis seperti itu dikatakan sudah berhasil. Dia tidak sadar apa yang saya perintahkan tadi, padahal dia itu saya suruh untuk melupakan nama, tapi ketika dia dikembalikan pada posisi semula, dia tidak tahu ketika terjadi di hipnosis. Demikian tutorial yang saya sampaikan. Di lain kali saya akan menyampaikan tutorial cara menghipnoterapi seseorang apabila mereka mempunyai suatu problem yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.